membedakan itu mahal enggaknya kehidupan di sana cuman gengsi. Kalau misalnya masuk ke FK itu masuknya tinggal masuk aja, tapi yang susah itu keluarnya. Nah itu jadi kalian harus pikiran baik-baik. Halo guys, kembali lagi di my YouTube channel. Saya Nunu Riyadi. Bahas tipis-tipis bos. Kemarin saya bilang bahwa saya itu pindahan dari kos Purwokerto ke rumah karena masih pembelajaran daring. Nah, sebenarnya kos saya itu deket banget sama RSGM, kemudian deket banget sama musola, kemudian deket sama tempat makan, warung makan. Nah, sebenarnya saya eman-eman sih ya, tapi masih pembelajaran daring, jadi mau ngapain lagi, harus gimana lagi, mau nggak mau harus bawa semua ke sini. Nah, omong-omong tentang kos-kosan, di Purwokerto itu termasuk masih yang murah-murah ya untuk bahas tentang kos-kosan. Jadi kos-kosan di sana itu sekitar ya mungkin 2,5 juta, ada yang per tahun sampai mungkin 12 juta itu ada. Karena itu emang tergantung kos-kosan yang seperti apa yang kalian ingin gitu. Ada yang misalnya sekamar itu ada hanya meja dan kasur saja dan lemari. Tetapi ada juga yang ada kamar mandi dalam dan juga AC mungkin. Nah itu bisa sampai 1 juta 1,2 juta setiap bulan. Mahal ya emang sih. Tapi ya mau gimana lagi, juga tergantung dari di mana tempat-tempat kos-kosan kalian itu ada gitu ya. Misalnya apakah dekat kampus atau enggak, itu mempermudah akomodasi kalian gitu kan. Jelas ke kampus itu semakin dekat akan semakin mahal pasti. Menurut saya saran aja, mungkin kalau misalnya mau cari kos-kosan bisa bareng teman-teman yang sefakultas atau teman-teman dari kalian SMA atau teman-teman kalian dari daerah kalian gitu. Kenapa? Karena adaptasinya lebih cepat gitu. Terus juga kalau misalnya ada tugas-tugas ospek pertama kalian itu akan lebih mudah jatuhnya gitu. Terus di sana banyak banget calo-calo kos-kosan, mungkin bisa membantu kalian kalau sama sekali tidak paham Purwokerto gitu. Jadi mereka membantu kalian untuk mencari kos-kosan sesuai yang kalian ingin gitu. Terus juga untuk Purwokerto sendiri itu masih relatif murah ya untuk bahan-bahan makanan gitu. Kemudian apabila kalian mau masak sendiri gitu. Tapi mungkin kalau anak kos kayaknya enggak deh ya. Kayaknya nggak mungkin deh kalau anak kos. Ya mungkin ada sih beberapa, tapi kebanyakan nggak mungkin lah, malas mungkin masak gitu ya. Jadi kalau misalnya di sana sendiri itu, kos-kosan saya itu terutama deket makanan dan murah-murah sih jatuhnya. Ya mungkin 8.000 10.000 itu udah sama nasi sayur telur es teh gitu, makanan sehari-hari anak kos mungkin. Untuk sebenarnya untuk kedokteran gigi atau kedokteran umum sendiri nggak jauh beda sih sama fakultas lainnya. Yang membedakan itu mahal enggaknya kehidupan di sana cuman gengsi. Jadi mungkin ada beberapa yang nggak mau makan di sini, harus di sana gitu. Ya sebenarnya sama aja gitu. Sama aja kayak yang penting sehat, kenyang gitu kan. Daripada kalian makin gengsi, kemudian duitnya habis, belum buat beli-beli alat, buat bahan praktikum. Apalagi di kedokteran gigi ya teman-teman, mungkin nanti kalian akan ngerasain sendiri. Banyak banget yang masih belum ngekos sih, terutama masa pandemi kayak gini kali ya. Tahu buat angkatan 2020, terus sekarang udah penerimaan masa baru 2021 udah mulai berarti ya. Saya ucapkan selamat. Itu prestasi kalian masuk ke kedokteran gigi atau kedokteran umum, jika kalian emang cita-citanya di sana.
Tapi itu awal ya, masih panjang perjalanan kalian. Di kami itu ada pepatah, ada bukan pepatah sih, kayak ada quotes gitu. Kalau misalnya masuk ke FK itu masuknya tinggal masuk aja, tapi yang susah itu keluarnya. Nah itu jadi kalian harus pikiran baik-baik. Kemudian untuk yang belum masuk di kedokteran atau kedokteran gigi, nggak apa-apa, jangan sedih dulu, masih banyak jalur SBMPTN atau MPTN ya kan. Oh ya, balik lagi tadi buat di Purwokerto sendiri. Nanti mungkin saya akan nampilin gimana kos-kosan saya waktu itu atau pas saya masih di sana gitu. Mungkin bisa rekomendasi. Nah, ini kos-kosan saya yang saya ceritakan tadi. Nah, ya, sekarang kita masuk ke dalam. Jadi di sini ada ruang tamunya gitu sih, lumayan buat nerima keluarga. Nah, tapi maaf ya berantakan. Nah, yuk sekarang kos-kosan saya itu di lantai 2. Nah, ini perlu naiki tangga terlebih dahulu buat nyampe ke lantai 2. Kemudian di lantai 2 ini ada kamar mandinya, kamar mandi luar. Nah, kosan saya atau kamar saya ini paling pojok ya, paling pojok sebelah sini. Jadi dekat dengan tangga seperti itu. Nah, isinya itu kita lihat ada kasur, kemudian lemari, kemudian kita juga sudah dapat meja tulis, kursi, kordeng seperti itu, udah lengkap ya. Jadi kalian tinggal bawa diri, kemudian bawa pakaian, mana buku-buku mungkin yang diperlukan seperti itu. Sini udah lantai keramik, sudah baik, sudah nyaman sih menurut saya. Jadi kos-kosan saya itu di perumahan. Nah, bentuknya itu kayak kos-kosan saya itu bentuknya kayak rumah gitu, tapi isinya per kamar gitu ya, ada kamar-kamarnya. Nah, itu uh, sekitar 4 juta sekian gitu setahun. Itu kamar mandi luar sih, tapi tetap nyaman karena saya mengarah atau lebih prefer ke dekat dengan RSGM karena tidak susah untuk membawa barang-barang gitu ke RSGM. Apalagi kalau misalnya ada ketinggalan, itu paling ya cuma 2 menit, 5 menit lah naik motor. Itu terutama itu. Terus dekat musola. Terus saya itu kosnya tuh di lantai 2 karena ada lantai 2-nya. Berarti berapa kamar? 9 kamar. Lumayan sih. Wifi, kalau wifi itu tergantung kos-kosan kalian nanti gimana, apakah dibayar di muka atau patungan sama anak-anak kos. Kebanyakan sih patungannya. Oh ya, teman-teman saya juga ada yang ngontrak ya, banyak banget yang ngontrak gitu. Jadi satu rumah 20 juta, mungkin kamarnya ada 5 atau 4, jadi 5 jutaan gitu per tahun. Ya sebenarnya ada plus minusnya, kalian harus menyiapin pertama jelas kasur, kemudian meja, lemari, dan peralatan yang lain. Ini kayak belakang-belakang saya ini, kalian kalau misalnya butuh banyak mesti bawanya akan lebih banyak, terutama perempuan-perempuannya, karena kalau perempuan sama laki-laki itu kosnya jomplang sekali. Gak tahu kenapa sih sebenarnya, mungkin kan lebih memilih kenyamanan dan keamanan kali ya. Itu paling penting sih buat perempuan. Apalagi ya, kalau misalnya pariwisata nanti bahas di lain deh ya, ini bahas tentang kos-kosan dan kehidupannya di sana. Kalau misalnya tadi makan udah, kos-kosan udah. Untuk hiburannya sendiri, ya walaupun kedokteran nggak mungkin kan kita belajar terus, itu nggak rekomend sama sekali. Kalian malah capek juga, nanti malah kurang fokus. Jadi harus ada refreshingnya sendiri gitu. Ya walaupun itu cuma di kamar atau keluar. Kalau saya biasanya gabung sama teman-teman sih, mungkin sekedar nonton bioskop gitu, karena penat jujur aja gitu. Untuk yang belum tahu Purwokerto sendiri, banyak nih teman-teman saya di luar Jawa, kemudian dari luar Jawa, dan sama sekali belum pernah ke Jawa gitu, apalagi Jawa Tengah, Purwokerto itu nggak tahu sama sekali kalau ada universitas.
Kasihan sih sebenarnya ya Purwokertonya atau Unsutnya, tapi makin kesini insya Allah makin dikenal sama orang-orang di luar Jawa terutama. Nah, untuk yang baru masuk, saya tunggu kontribusinya di kedokteran gigi dan di kedokteran umum. Jangan mudah menyerah, kemudian jangan mudah puas. Itu pesan saya. Oke. Jangan lupa tetap sehat. Terima kasih. On my body, I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz. Niggas say they run